Tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tentang limbah kabel di dalam gorong-gorong sebagai penyebab banjir akhirnya terjawab. Ya, setelah Pemprov DKI Jakarta mengerahkan petugas pengawas prasarana dan sarana umum, ditemukan tumpukan bekas kabel di gorong-gorong yang diduga menjadi penyebab banjir. Pemprov DKI akan mempidanakan pihak-pihak yang diduga sengaja membuang bekas kabel tersebut. Pemprov DKI Jakarta melalui Pemkot Jakarta Pusat akan memidanakan pihak-pihak yang dengan sengaja membuang sampah di dalam saluran drainase. Sampah kabel tersebut diduga kuat menjadi penyebab genangan air di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. Ini adalah perbuatan yang luar biasa kalau menurut saya ya. Ini saya kira, tapi nanti pihak yang berwajib lah yang melakukan penyelidikan. Saya sebagai awam yang ini sudah perbuatan kriminal, ya, jadi dan ini sedang diselidiki oleh teman-teman dari Polri. Mereka sudah turun melakukan penyelidikan. Ya. Sementara itu, perusahaan listrik negara PLN membantah telah membuang sisa bekas pembungkus kabel ke dalam gorong-gorong. PLN mengklaim selalu membawa sampah kabel setiap kali melakukan pergantian kabel yang rusak. Yang jelas, kalau kabel PLN itu, kalau dalam prakteknya menyambung itu hanya paling 1 meter itu yang dikupas ya. Dikupas 1 meter, ya kan, dibuka untuk kita sambung pakai jointer namanya ya. Dan sampahnya itu biasanya, ya namanya 1 meter, apa sepanjang itu enggak kan? Pendek kan? Nah itu selalu dibenahin nama pelaksana itu. Kan? Sehingga sampahnya itu bersih. Seperti diketahui, ratusan kilogram karet bekas pembungkus kabel didapati menumpuk di dalam gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan. Hingga saat ini belum diketahui siapa pihak yang dengan sengaja membuang sisa bungkus kabel tersebut. Terungkapnya kasus ini setelah Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama memerintahkan petugas pengawas prasarana dan sarana umum (PPSU) untuk menyisir gorong-gorong yang ada di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. Kontributor Robi Kurniawan, Berita 1, Jakarta. Ya, sejak ditemukannya limbah pembungkus kabel di Jalan Medan Merdeka Selatan, petugas Dinas Tata Air Jakarta semakin gencar memeriksa setiap drainase. Hasil pengecekan itu ditemukan sejumlah tumpukan pembungkus kabel dan adanya sedimen lumpur. Berikut lokasi-lokasinya. Tempat ditemukannya limbah kabel ada 3 lokasi di depan kantor Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan. 1 lokasi dekat gedung Bank Indonesia di Jalan Budi Kemuliaan. Sementara tempat sedimen lumpur sudah mengeras di saluran dari persimpangan antara Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan Abdul Muiz menuju Monas. Tinggi lumpur mencapai 80 cm. Ya, dialog Landstok kita lanjutkan kembali dan masih bersama Pak Teguh Hendrawan, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta. Pak Teguh? Ya. Pak Teguh, ini hasil pengecekan Pak Teguh dan tim sebetulnya ya, ditemukan ada sedimen sampai 80 cm. Ini kan bukan tumpukan yang baru terbentuk kan ya, Pak? Ya. Nah, maksud pertanyaannya, sebetulnya kalau periode pengecekan itu biasanya berapa lama? Sebulan sekali kah atau bagaimana sebetulnya Pak Teguh? Ya, kita rutin melakukan pengecekan, pemeliharaan perawatan termasuk juga pengurusan itu 1 bulan sekali. Ya, 1 bulan sekali? Itu rutin kita lakukan. Artinya sedimen ini terbentuk setinggi 80 cm itu dalam 1 bulan? Jadi gini, ini kan mungkin masa peralihan yang lama ya. Karena saya di sini terus terang aja juga memang masuk sebagai kepala dinas itu di bulan Desember.
Oke, Halo? artinya yang dilakukan pada periode sebelumnya Pak Teguh tidak tahu ya? Tidak tahu saya. Oke. Nah, kedepannya ini perencanaannya akan seperti apa, Pak? Proses maintenance dari drainase ini yang direncanakan oleh Pak Teguh? Yang jelas yang pertama, kami akan memeran fungsikan tugas kami sebagai Dinas Tata Air, baik itu dari tingkat provinsi, kota, termasuk sampai di kecamatan untuk melakukan pengembalian fungsi drainase yang sudah berubah peruntukan. Ini udah komitmen kita. Nah, termasuk bagaimana temuan-temuan kita ini juga sebagai satu pembelajaran bagi kita Dinas Tata Air untuk mempelajari sebagai pelajari kita, kemudian kita akan segera memperbaiki supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa ada yang beralih fungsi. Menjadi apa, Pak? Ya, sekarang saya tadi sampaikan bahwa ada 1.100 lebih saluran penghubung yang ada di DKI Jakarta. Itu sebagai drainase, sebagai jalan air kita. Ini kita sudah berubah. Banyak perubahan itu menjadi sebagai sarana parkir, kemudian berdiri bangunan-bangunan liar, yang mana sehingga jalan air kita sendiri itu tidak menjadi lancar. Nah, bagaimana sekarang ini tugas pemerintah DKI Jakarta dalam hal Dinas Tata Air mengembalikan fungsi saluran air itu, gitu. Nah, Pak Teguh, artinya ini tempat parkir itu juga termasuk yang liar ya, Pak ya? Bangunan liar, tempat parkir liar, Ya, dan baik itu parkir, kemudian bangunan liar. Nah, ini yang sekarang menjadi program prioritas kita untuk mengembalikan fungsinya. Oke. Seperti itu. Nah, Pak, pertanyaannya tadi belum terjawab. Berapa dalam proses maintenance ini berapa periodenya itu berapa lama akan terus dilakukan? Apakah sebulan sekali di 1.100 saluran itu atau bagaimana sebetulnya yang direncanakan ke depan? Kan tadi saya sampaikan organisasi Dinas Tata Air itu mencakup sampai dengan di tingkat kecamatan. Tentunya disesuaikan dengan spesifikasi dan luas areal dari saluran itu sendiri. Nah, ini kita bagi tugas sesuai dengan fungsi kewenangannya untuk melakukan pembersihan, pemerawatan maupun pemeliharaan yang ada di drainase. Ini merupakan satu temuan seperti contoh sekarang yang kita temukan di Medan Merdeka Utara yang tadi disampaikan. Di gorong-gorong saluran air Istana Presiden yang sedimennya sampai dengan 80 cm. Nah, ini akan kita lakukan segera untuk mengatasi sedimen itu supaya air itu jadi lancar dan tidak terjadi genangan maupun banjir. Ini sebagai salah satu contoh sederhana saja. Betul. Saya sepakat dengan itu, Pak. Tapi ini kan sebetulnya langkah konkretnya itu akan seperti apa? Artinya kalau memang di tingkat kecamatan, luasan salurannya itu seperti apa, bagaimana merawatnya? Kalau yang di tingkat kota, itu luasnya segimana, akan bagaimana proses perawatannya? Seperti itu, Pak. Proses kita di sini semua ada yang namanya petugas satgas kita. Satgas-satgas yang kita kerahkan di tingkat kecamatan tentunya dilengkapi dengan sarana-sarana. Kita punya peralatan pembekalan dari alat-alat yang besar sampai yang ringan. Seperti yang sekarang kita mau jalankan tentunya yang tidak tercakup sampai dengan ke ganggang itu seperti mini ekskavator kita yang untuk mengeruk kali-kali saluran-saluran air penghubung kita yang banyak sampah, kemudian banyak sedimen lumpur yang memang terus terang aja itu mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kita dengan peralatan-peralatan ada, dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada, ini kita kembalikan semuanya. Seperti itu. Kalau untuk membersihkan drainase yang ukurannya kecil-kecil itu, Pak, yang paling cuma 1 meter di dalam tanah ini, apa alat yang digunakan? Ya, kita secara manual kita kan ada yang namanya cangkrak. Kemudian kita ada yang dengan menggunakan skop, kemudian tenaga-tenaga PHL kita yang kita bisa langsung terjunkan di kali-kali itu. Kalau yang skupnya seperti kali, sungai, ya kita pakai alat berat kita semuanya. Oke, pasti seperti itu, Pak ya. Berapa banyak petugas yang dimiliki oleh suku Dinas Tata Air, Pak, untuk mengelola 1.100 saluran itu? Kita sekarang ini sudah merekrut tenaga PHL maupun tenaga Satgas itu ada 1.400. Kebetulan kemarin itu baru kita rekrut kembali dari jumlah sekitar 900. Totalnya... Nah, ini yang akan kita bagi tugas di 5 wilayah kota. Ada 1.400 lebih petugas kita. Oke, baik.
Ya, menarik ini sebetulnya Pak Firdaus, kalau kita lihat dari jumlah kita ini akan bagi semuanya. ya, Iya. itu ada begitu banyak petugas saat ini yang memang ini akhirnya agak serius sebetulnya dalam proses pengelolaannya. Pak Firdaus gimana melihatnya? Apakah ini cukup? Dan pertama memang harus serius. Dari dulu saya sudah mengingatkan sejak tahun 2007. Berkali-kali saya mengingatkan di media dan di tulisan manapun yang saya tuliskan bahwa kita di ibu kota ini tata kelola air kita buruk sekali. Tata kelola kita. Buruk sekali. Makanya kemudian ketika pergantian pimpinan. Ini kalau dikatakan buruk itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya buruk tadi itu ya terbukti bahwa kita selalu krisis air. Krisis air itu adalah kekurangan pada saat tidak musim hujan dan kelebihan pada saat musim hujan. Oke. Itu sudah mencerminkan. Ya kita kedua adalah kita tidak mampu mengelolanya. Artinya apa? Dan itu termasuk soal drainase ini artinya? Ya, termasuk drainase, air minum kita, air bekas, air limbah kita, termasuk rob dan kemudian banjir. Jadi saya juga harus meluruskan, banjir dan genang itu hal yang berbeda. Jadi jangan kutar, banjir itu adalah karena tidak mampunya kapasitas saluran atau sungai yang ada membawa air limpasan yang datang dari catchment area sehingga dia meluap, itu kita sebut banjir. Tetapi kalau genangan itu adalah tersumbatnya aliran yang harusnya masuk ke dalam saluran drainase atau gorong-gorong, ya itu yang disebut dengan genangan. Jadi dua hal yang berbeda, yang ketukar. Ya, jadi kita juga harus mengedukasi publik dalam hal ini ya. Oke, kembali yang tadi itu bahwa sejak tahun 2002 banjir besar, ya genangan besar terjadi di mana-mana. Saya juga udah warning. Tahun 2007, tahun 2012, 13, 14. Lalu ketika kemudian berganti pimpinan, saya menyarankan kepada pimpinan bahwa kita di ibu kota ini yang ironinya kita punya persoalan dengan masalah tata kelola air, tapi kita tidak punya dinas air. Makanya kemudian dengan merubah perda yang terkait dengan nomenklatur namanya SKPD di Jakarta, itu butuh hampir 2 tahun, makanya baru 2 Januari tahun 2015 kita baru punya dinas tata air di ibu kota yang diharapkan fokus mengurus masalah air ini. Ya, dan tentu kemudian Pak Teguh sekarang dikasih amanah sejak Desember kemarin untuk kemudian bagaimana speed up masalah ini. Oke, tentunya kemudian apa yang ditemukan di ring 1, kan saya katakan itu baru by accident. Sebetulnya di tempat lain juga banyak. Kenapa? Titik genangan kita itu kan selalu timbul, ya hilang, yang lain timbul di luar masalah land subsidence ya. Ini kan juga mencerminkan bahwa kita tidak menguasai infrastruktur di bawah tanah kita. Ya, kenapa? Karena tadi itu ya tiba-tiba ini mampet ketemu lalu kemudian ada temuan-temuan yang sangat unik barangkali, ya ini termasuk ya keajaiban dunia kita. Ada limbah kabel di dalam sampai 17 stroke gitu. Ya. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat memang ukuran dan limbah yang ada kalau tadi kita lihat 80 cm ya Rudi. Nah, sementara kalau kita lihat di ukurannya dari gorong-gorong yang ada di Jalan Tamrin aja berukurannya 60 cm, ada juga 1 meter. Nah, ini ukuran ini memang sangat kecil, apakah karena itu bawaan dari zaman Belanda dulu atau memang karena jadi ada saluran, kan ada saluran mikro, ada saluran makro, ada saluran penghubung. Ya, lalu kemudian diameter dari saluran mikro tadi itu bervariasi, tergantung kemudian dia melayani daerah yang seluas apa. Tapi ukuran itu memang sudah pas atau seperti apa? Memang ya jelas kalau ukurannya memang tidak memenuhi. Kenapa? Karena memang kita dari dulu ya membangun di atas permukaan tanah, lalu kemudian di bawahnya ya kita memang sangat abai sekali. Pak Firdaus, dari dikatakan tadi ada saluran makro, mikro, dan penghubung. Dari ketiga variabel, dari 3 varian ini, apakah saluran-saluran di Jakarta ini itu berapa persen sebetulnya yang kapasitasnya itu sebetulnya sudah harus diperbaiki atau di-upgrade seperti itu? Masih tahun 2009, angka saya tidak berubah jauh sebetulnya dengan sekarang. Saya kan mengatakan seluruh jaringan drainase kita baik itu mikro maupun makro termasuk penghubung itu tidak lebih dari 38% yang berfungsi sebetulnya. Hanya 38%? Iya. Kalaupun sekarang dibenahi, ya pembenahan kita kan juga nggak cepat, ya. Ya saya kasih barangkali sekarang taruhlah 42% gitu kan, tapi itu kan tidak akan membuat kota ini akan betul-betul bebas dari genangan. Gitu. Nah itu dia yang ingin saya katakan. Artinya meskipun normalisasi kali 13 kali di Jakarta itu digembar-gemborkan, genangan akan tetap terjadi di Jakarta karena kurangnya kapasitas saluran air kita. Ya, karena tadi ya normalisasi kali itu lebih kepada pengendalian banjir. Flood control. Tetapi kemudian drainase itu kepada pengendalian genangan. Baik Pak Firdaus, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.